Puji Tuhan, kita semakin mendekati minggu di mana kita akan merayakan Natal dalam keadaan yang berbeda. Tapi saya percaya yang Tuhan lihat adalah hati kita, melebihi segala situasi di mana kita berada saat ini. Biasanya di dalam situasi-situasi yang berbeda, Tuhan juga akan menyatakan diri dengan indah dan juga akan menyatakan diri dengan cara yang berbeda. Ingat, makin besar krisisnya, makin besar apa? Mujizatnya. Jangan lupa saudara. Hari ini kita akan belajar dari sebuah peristiwa yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Pada saat malaikat datang kepada Maria dan memberitahukan kepadanya, engkau akan mengandung seorang anak. Bukan hanya itu saudara, dan anak yang akan engkau kandung itu akan menjadi juru selamat bagi dunia, dan engkau hendaknya menamai dia Immanuel. Saudara, kita sering kali membaca kisah ini. Dan ini yang disebut oleh bapak-bapak gereja sebagai Annunciatio Christi. Mari katakan bersama-sama dengan Abuna, Annunciatio Christi. Annunciatio Christi adalah pernyataan pengumuman mengenai kabar baik. Dan hari ini di bulan Desember 2020, saya percaya kita semua berada di dalam Annunciatio Christi. Bahwa kita semua adalah orang-orang yang menerima kabar baik dan bersiap menerima kabar baik. Haleluya saudara. Di dalam Natal yang pertama itu ada dua tipe orang. Tipe yang pertama adalah tipe yang siap menerima kabar baik. Siap berada di dalam Annuntio Christi. Siap berada di dalam kegerakan Tuhan. Tetapi ada juga tipikal orang yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak sadar bahwa Tuhan memang sedang bekerja. Orang-orang yang tidak menyadari bahwa penggenapan demi penggenapan pernyataan nabi-nabi sedang terjadi di depan mata atau di sekeliling kita. Tapi tidak sadar, tidak tahu. Karena mengabaikan isi hati Tuhan. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, marilah kita menjadi orang-orang yang siap di dalam Annuntio, apa itu namanya? Annunciatio Christi. Seperti Natal yang pertama di mana orang-orang siap menerima kabar baik itu. Mari kita lihat yang pertama, kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang siap menerima kabar baik. Dan kita posisikan diri seperti mereka. Supaya apa? Berkat kabar baik itu kita alami. Haleluya saudara. Memang situasi sedang sulit. Mengapa Tuhan Yesus dikirim ke dunia ini dan diberi nama Immanuel? Karena pada waktu itu situasi sedang sulit. Bangsa Israel seolah-olah merasa Tuhan tidak ada. Itu sebabnya Yesus lahir dan diberi nama Immanuel, God with us. Itu adalah kabar baik yang menjadi jawaban dari situasi yang sedang mereka hadapi. Dan saya percaya Natal tahun ini juga Immanuel. Amin. God with us. Ada satu jawaban yang Tuhan sediakan dari situasi sulit yang berbeda dari situasi sebelumnya. Tetapi kerangkanya sama. Allah tidak akan meninggalkan kita. Maka kita perlu belajar bagaimana respon orang-orang di masa itu supaya berkat kabar baik ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak sadar. Kelompok yang tidak tahu bahwa memang ada sebuah peristiwa besar yang sedang terjadi. Bahwa memang ada sebuah kedahsyatan yang sedang berlangsung di sekitar mereka. Tapi mereka tidak tahu. Coba buka Alkitab saudara dalam Matius pasal yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Bertanya-tanya, kepada siapa mereka bertanya-tanya? Kepada penduduk Yerusalem, kepada orang Yerusalem. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Coba lihat ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, apa yang terjadi saudara? Terkejutlah ia beserta apa? Seluruh Yerusalem. Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kaget. Ini apa? Tiba-tiba ada orang asing dengan pakaian yang berbeda, dengan rombongan yang besar, datang ke Yerusalem, menanyakan raja, sementara aku rajanya. Kaget, saudara. Orang-orang yang tidak siap adalah orang-orang yang akan syok melihat cara kerja Tuhan. Hari ini, kalau engkau siap, maka engkau tidak akan pernah kaget dengan segala perubahan cepat yang terjadi. Anda tahu yang disebut dengan perubahan cepat.
belum diprediksi sudah terjadi. Belum bisa dibayangkan seperti apa, itu sudah berlangsung. Seperti masalah pandemik ini kan perubahan cepat. Beberapa bulan yang lalu kita masih bisa merasa nyaman beribadah, berinteraksi dengan orang lain, bersalaman dengan orang lain. Tiba-tiba dalam hitungan, mungkin detik sudah berubah. Dan kehidupan kita, kebudayaan kita, kebiasaan kita, perilaku kita berubah. Dan kita tidak akan pernah sama lagi. Kehidupan akan berubah selamanya. Kita tidak akan pernah bisa balik kepada peristiwa bulan Januari 2020 di awal tahun. Enggak sama. Selamanya kita akan pakai masker. Anda tahu saudara, bahwa ketika kita menjadi orang-orang yang siap sebenarnya, kita tidak perlu terkejut dengan semua perubahan itu. Yang bisa kita prediksi adalah ketika Tuhan campur tangan, perubahan pasti terjadi. Amin. Amin. Maka kita tidak perlu terkejut seperti Herodes. Kenapa? Karena selama ini mereka abai. Bukan hanya Herodes, seluruh kota Yerusalem kaget, bingung. Kok ada orang yang mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kok kita tidak tahu? Maka mereka baru ribut, saudara. Baru gerusa-gerusu. Maka mereka memanggil siapa? Dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu Herodes meminta keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan. Karena pada waktu itu mereka berada di dalam penjajahan Romawi. Dan Herodes kita tahu adalah antek-antek Romawi. Bangsa Yahudi ditindas. Mesias artinya penyelamat. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Herodes diremain, seluruh orang Israel diremain bahwa ada nubuatan tentang kelahiran Mesias. Lalu kenapa mereka terkejut? Karena mereka selama ini abai. Karena mereka selama ini menjadi orang-orang yang tidak siap. Itulah sebabnya. Ini minggu keberapa? Minggu kedua apa minggu ketiga? Minggu kedua. Di Natal ini kita dipersiapkan untuk mengingat bahwa ada Mesias juga yang akan menyelamatkan kita. Yang akan membuat situasi kita berubah. Ada Mesias yang Immanuel. Itu sebabnya kita perlu bersiap supaya berkat Immanuel itu, God with us itu boleh kita alami dan meyakinkan kita, membuat iman kita makin kuat dan makin kokoh. Jangan seperti Herodes dan orang-orang satu kota. Ini satu kota loh saudara. Kaget. Bethlehem dengan Yerusalem itu cuma jarak 15 km. Peristiwa besar di 15 km sedang terjadi. Orang-orang di pusat kota, ibu kota tidak tahu apa-apa. Yang tahu orang jauh. Siapa yang siap? Di dalam peristiwa Natal, pertama kita melihat saudara, ada orang-orang yang memang menjadi bagian dari peristiwa itu, dan respon mereka atas peristiwa itu memperlihatkan kesiapan mereka. Mari kita lihat yang pertama, Matius pasal 1 ayat 20-21. Buka Alkitab saudara di dalam Matius pasal 1 ayat 20-21. Itu adalah peristiwa tentang seorang tokoh Natal yang bernama Yusuf. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena ialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bagian yang pertama, ciri orang yang siap dengan Annuntiatio Christi, berkat Immanuel, adalah orang yang seperti Yusuf, yang siap menerima kehendak Tuhan, sekalipun tidak bisa dimengerti dan sekalipun tidak mudah menjalaninya. Amin. Yusuf baru dalam tahap tunangan dengan Maria. Dan tiba-tiba dia mendengar bahwa Maria mengandung. Padahal mereka belum berhubungan suami istri. Maka Yusuf mau menceraikannya diam-diam. Berkata, udahlah demi kehormatanmu, oke, saya akan memisahkan diri dari kamu. Kamu jalani hidupmu sendiri, diam-diam. Tidak perlu diumumkan kepada publik. Tapi Yusuf lupa
bahwa dia adalah bagian dari kegerakan Allah yang Immanuel itu. Oleh sebab itu mari belajar. Belajar bersiap menyambut Natal seperti yang diperlihatkan oleh Yusuf. Malaikat datang kepadanya dan memberitahukan kepadanya, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Walaupun dia mengandung. Karena kandungan itu tidak berasal dari manusia, tapi berasal dari Tuhan. Saudara, persoalan kita hari-hari ini adalah kadang kita tidak siap untuk menerima kehendak Tuhan. Mengapa kita tidak siap menerima kehendak Tuhan? Karena apa yang Tuhan nyatakan, pekerjaan yang sedang Tuhan kerjakan, pekerjaan yang sedang berlangsung di depan mata kita, berbeda dari apa yang kita pikirkan, berbeda dari apa yang kita kehendaki, tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Yusuf berkata, aku belum married, kok sudah hamil? Ini bagaimana? Ini jadi aib besar bagi keluarga. Berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Tapi di situ Tuhan intervensi dan Tuhan datang. Ini kehendak Tuhan. Katakan bersama dengan Abuna, kehendak Tuhan. Saudara, yang disebut dengan kehendak Tuhan itu berlangsung di dalam kedaulatan Tuhan 100%. Maka ketika kita menjadi bagian dari Annunziatio Christi, maka kita harus belajar menaklukkan segala kehendak kita, pikiran kita, dan hati kita, dan keinginan kita. Menaklukkannya kepada kehendak Tuhan. Kadang-kadang Tuhan membawa kita dalam kontras yang berbeda dari kemauan kita sendiri. Maunya kita baik-baik saja, tiba-tiba Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda dari kemauan kita. Maunya Yusuf baik-baik aja, tiba-tiba tunangannya hamil. Ini bagaimana? Belajar dari Yusuf, saudara. Dia siap menerima kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberikan petunjuk kepadanya. Jangan takut. Rupanya dia takut. Dia bertimbang-timbang di dalam hati. Orang yang berada di dalam kehendak Tuhan adalah orang yang belajar menaklukkan segala akal pikirannya pada setiap planning dan rencana Tuhan yang sedang berjalan. Karena dia tahu dia menjadi bagian dari kegerakan Tuhan. Memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Lihat Musa, ketika dia menjadi bagian dari kegerakan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tantangannya bukan hanya dari Firaun, tapi tantangannya dari dalam. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan itu memang selalu menghadapi tantangan. Dan tantangan yang paling utama itu, saudara, bukan dari eksternal, dari dalam diri kita sendiri. Sehingga Musa menyerah kepada Tuhan. Dia mengukur kekuatannya, nggak bisa aku mengikuti kegerakan ini. Aku orang yang tidak mampu berbicara, banyak dalih Musa. Karena kehendaknya berbeda dengan kehendak Tuhan. Lihat Yunus. Beberapa waktu yang lalu kita belajar bagaimana Yunus mencoba melarikan diri dari hadapan Tuhan. Karena kehendaknya berbeda dari kehendak Tuhan. Semula Yusuf juga demikian. Dia bertimbang-timbang untuk mengambil keputusannya sendiri. Itu sebabnya Tuhan datang kepadanya. Memberikan petunjuk kepadanya. Jangan takut mengambil Maria. Tuhan mengubahnya dari orang yang tidak siap dengan Christmas menjadi orang yang siap dengan berkat Christmas itu. Tidak mudah. Tapi dia mau. Bagi kita ini hal yang sangat penting. Tidak mudah menjalani kehidupan. Kalau kita tahu kehidupan yang sedang kita jalani sedang berada di dalam rencana Tuhan, maka sebenarnya yang Tuhan tuntut kepada kita adalah ketaatan. Mungkin sisi kemanusiaan kita seperti Yusuf bertimbang-timbang, mencoba berpikir-pikir, mencoba menganalisis dan mengambil keputusan. Dan keputusan kita tanpa sadar berlawanan dengan keputusan Tuhan. Tuhan akan bicara kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita menerima setiap kehendak Tuhan seperti Yusuf. Jangan ngotot dengan kehendakmu sendiri. Jangan ngeyel dengan kehendakmu sendiri. Kita harus bersiap. Hal yang kedua, Matius pasal 2 ayat 11. Kelompok kedua yang siap dengan Natal, Annunziatio Christi, adalah orang Majus. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Ketika orang-orang Majus pulang dari istana Herodes dan tiba di Bethlehem, dan mereka menemukan Yesus, rumah Yesus itu, apa yang terjadi?
Ayat yang 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Nah, lihat yang 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu apa yang mereka lakukan? Pertama mereka melihat. Setelah mereka melihat, mereka lalu sujud menyembah dia. Dan setelah menyembah, mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang yang siap untuk menerima berkat Natal, bukan hanya menerima kehendak Tuhan secara utuh seperti Yusuf, tapi kita belajar dari orang Majus, berani memberikan apa yang bisa diberikan kepada Tuhan. Berani memberikan apa yang bisa diberikan kepada Tuhan. Saudara, pemberian orang Majus tidak hanya bisa kita kotakkan dalam 3 hal, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tidak, bukan hanya pemberian fisik itu. Berani memberikan pemberian yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Coba lihat saudara, tenaga mereka berikan, waktu mereka berikan, hidup mereka berikan. Mereka jauh tidak pernah melakukan perjalanan ini sebelum dan tidak tahu mereka hanya dituntun oleh bintang. Mereka berani memberikan. Jadi kalau kita definisikan pemberian orang Majus ini bukan hanya material. Mereka berani memberikan totalitas. Hanya untuk mencari Yesus dan mempersembahkan hidup kepadanya. Sangat salah kalau kita berkata persembahan orang Majus itu emas, kemenyan, dan mur belaka. Tidak. Tidak boleh dipersempit dalam hal material. Adakah kita di Natal ini, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, sudah benar-benar memberikan waktu kepada Tuhan? Cara kita beribadah berbeda loh sekarang saudara. Cara kita menjalani kehidupan rohani tidak pernah sama lagi. Apalagi COVID ini terjadi di masa Internet of Things. Internet of Things adalah perubahan di dalam dunia di mana semua orang, di mana semua sistem, di mana semua kebudayaan digerakkan oleh yang namanya internet. Kita dulu kalau mau ke gereja harus datang ke gereja, betul kan? Sekarang kalau mau beribadah tidak perlu datang ke gereja, cukup dari rumah. Bisa nggak? Bisa. Ajaran-ajaran ortodoksi gereja berubah secara drastis. Yang penting sekarang adalah bagaimana Anda bisa mengakses kepentingan-kepentingan rohani dengan satu klik. Klik. Anda belanja nggak perlu lagi ke supermarket. Betul? Online. Anda pesan buku, pesan secara online. Anda butuh makanan, pesan secara online. Cukup klik. Kehidupan itu diatur oleh satu klik mouse. Klik. Tanpa sadar kita sedang berubah. Semua sistem sedang digitalisasi. Semua sekarang terhubung dengan internet. Kita bisa pergi ke Amerika tanpa harus berada di Amerika. Jangan-jangan nanti terjadi kita bisa pergi ke surga tanpa harus berada di surga. Melalui internet. Gitu. Tanpa sadar. Atau pergi ke neraka tanpa harus ke neraka melalui internet. Wah. Zaman digital is digital, tapi ada hal-hal yang tidak bisa didigitalkan. Amin saudara? Tidak ada Tuhan di internet. Enggak ada. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan dalam situasi demikian? Coba bertanya pada dirimu. Apa yang sudah Anda berikan kepada Tuhan? Mulai dari Maret, gereja kita tidak ada ibadah, sampai bulan Desember, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 10 bulan. Klik apa kira-kira yang Anda sudah bisa berikan kepada Tuhan? Mari berpikir. Oke, Anda berkata, saya kalau sekali sebulan memberi persembahan. Abuna sudah jelaskan, ukuran pemberian kepada Tuhan tidak bisa diukur hanya dengan amplop ini. Amin saudaraku? Enggak. Waktu, tenaga, kehidupan. Atau justru Anda malah lebih sibuk untuk klik-klik yang lain. Mari kita renungkan. Ini akhirnya membuat kita menjadi orang-orang yang tidak siap dengan berkat Natal. Karena kita teralihkan oleh sesuatu yang lain. Saudara,
Belajar dari orang Majus. Memberi apa yang bisa dia berikan. Mari mulai berpikir, apa yang bisa Anda berikan kepada Tuhan di Natal ini. Waktumu, tenagamu, hatimu, pikiranmu. Selama 10 bulan ini, Anda lebih banyak punya waktu dengan Tuhan, atau lebih banyak waktu untuk belanja, atau lebih banyak waktu untuk tidur, atau lebih banyak waktu untuk update status, atau lebih banyak update untuk foto-foto, atau lebih banyak waktu untuk bekerja. Mari mulai berpikir dengan serius. Supaya apa? Supaya berkat Natal itu boleh menghampiri kita dan menjadi bagian kita. Jangan justru kita beralasan bahwa COVID ini akan membuat kita lebih banyak di rumah untuk urusan yang lain. Seharusnya juga waktu kita dengan Tuhan jauh lebih banyak. Haleluya. Orang-orang yang siap dengan berkat Natal, Annunciatio Christi, adalah orang-orang yang bukan hanya menerima kehendak Tuhan seperti Yusuf, tapi berani memberikan apapun yang bisa dia berikan, karena di situ ada kesempatan untuk melakukannya pada Tuhan. Haleluya. Poin yang ketiga, orang-orang yang bersiap dengan Natal itu. Kita belajar dari gembala, Lukas pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ayat 15 sampai ayat 17. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Apa kata mereka? Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saudara, poin yang ketiga, orang yang siap dengan Annunciatio Christi, yang siap dengan berkat Natal, yang siap dengan Immanuel, God with us, adalah orang-orang yang seperti gembala ini menjadi saksi sukacita. Mari katakan bersama Bunda, saksi sukacita. Haleluya, saksi sukacita, saudara. Saksi sukacita, yang disebut dengan saksi palsu, adalah menyampaikan kesaksian yang palsu. Yang menjadi saksi peristiwa menyampaikan kesaksiannya mengenai sebuah peristiwa di mana dia terlibat. Seorang saksi disebut saksi ketika dia menjadi bagian dari peristiwa. Kalau orang bersaksi tanpa menjadi bagian dari peristiwa, maka kesaksiannya apa? Palsu. Kalau dikatakan saksi sukacita, maka apa yang Anda saksikan, apa menjadi testimoni saudara, apa yang keluar dari mulutmu, cuma satu poin, yaitu apa? Sukacita. Sukacita, katakan sukacita. Orang kalau sukacita itu pertama kali terukur dari apa tuh saudara? Wajahnya. Ya toh? Coba lihat wajah kiri kananmu. Nggak bisa melihat karena pakai masker. Sampai sukacita pun tersembunyi saudara. Tapi sukacita yang sejati tidak di wajah. Di mana? Di dalam hati. Orang yang mengalami sukacita itu akan berbagi sukacita kepada orang lain. Karena sukacita itu menular. Coba satu orang ketawa, yang lain bisa ketawa. Nguap saja bisa nular, nguap. Coba Anda menguap ya. Satu orang menguap dalam ruangan ada 10 orang di sana. 9 orang lain minimal salah satunya akan ikut menguap. Betul nggak? Coba nanti teks eksperimen saudara. Nah sukacita itu penting dalam situasi yang seperti sekarang. Kalau Anda mengalami sakit penyakit, saya sharing dengan beberapa teman yang pernah mengalami COVID. Dan salah satu treatment kepada mereka, mereka diminta untuk senang-senang. Mereka diminta untuk ketawa, mereka diminta untuk sukacita. Karena benar kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Bukan saat Anda sakit, Anda membutuhkan sukacita. Jalani kehidupanmu dengan sukacita. Itu berdampak pada tubuh fisikmu loh saudara. Wajahmu awet muda, kulitmu gak kerut-kerut, gak kering-kering. Orang yang bersukacita itu bahagia. Memang ada masalah, memang ada persoalan. Siapa mereka? Gembala. Mereka adalah orang-orang yang mengurusin binatang. Pekerjaan yang tidak elit. Tapi mereka orang yang pertama mendapat kabar sukacita dari malaikat. Dan mereka tidak memendam dan memegang dan menyimpan kabar sukacita itu untuk diri mereka sendiri.
Kabar gembira itu harus dibagikan supaya yang lain ikut bergembira. Amin. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang terabaikan ini, yang dianggap kelas sosial bawah, ngurusin binatang, domba, bau domba. Besok minggu Abuna akan jelaskan siapa mereka. Saudara, kadang kita suka menyimpan sukacita itu pada diri kita sendiri. Bahkan kadang tidak bisa berbagi sukacita. Kenapa? Karena kita tidak memiliki sukacita. Abuna pernah mengajar bahwa Anda tidak bisa memberi apa yang Anda tidak miliki. Kalau Anda tidak punya kasih, Anda tidak bisa memberi kasih. Kalau Anda tidak punya sukacita, Anda tidak bisa memberikan sukacita. Kalau Anda nggak punya uang, Anda nggak bisa kasih duit. Kalau Anda nggak punya tenaga, berarti Anda nggak bisa kasih tenaga. Kalau Anda nggak punya hati, Anda nggak bisa memberi hati. Kalau Anda nggak punya perhatian, Anda nggak bisa memberi perhatian. Anda hanya bisa memberi apa yang Anda miliki. Di Natal ini, agar kita siap dengan menerima Annunziatio Christi. Coba tiba-tiba malaikat datang kepadamu, memberitahukan kepadamu kabar sukacita. Karena Anda nggak siap, lewat peristiwa itu. Orang lain yang dapat berkatnya. Poin yang ketiga ini diperlukan, khususnya buat kita hari-hari ini. Sukacita itu penting. Amin. Sukacita itu penting. Dan sumber sukacita yang utama hanya bisa kita peroleh ketika kita berada di dalam Tuhan. Amin musik. Bapak Ibu, ada 3 poin dari kelompok orang-orang yang siap menerima Annunziatio Christi. Yang pertama, kita harus menjadi orang-orang yang mengizinkan Tuhan dan mengikuti setiap kegerakan rencananya tanpa mempertanyakan itu. Sekalipun tidak mudah, sekalipun tidak dimengerti, tapi lebih enak nurut Tuhan daripada tidak nurut Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apalagi di masa COVID ini, di mana segala dunia kita bisa jelajahi hanya dari kamar kita. Waktu apa yang sudah kita bisa berikan kepada Tuhan? Persembahan apa yang sudah bisa kita berikan kepada Tuhan? Apa? Kita punya waktu untuk pesan bakmi goreng. Punya waktu untuk pesan segala belanjaan online. Oke. Tapi apakah kita juga bisa memberikan waktu kepada Tuhan? Ada waktu di mana kita saat teduh pribadi di ruang kerja kita, di kamar tidur kita. Mari kita renungkan itu. Kadang-kadang kan kita hanya komplain, aku kok gak terima berkatnya Tuhan. Tapi bagian kita tidak kerjakan. Orang-orang yang siap menerima sukacita Natal, Annunziatio Christi, adalah orang-orang yang mengalami sukacita dan berbagi sukacita itu kepada orang lain. Kenapa dia bisa berbagi? Karena dia punya sukacita di dalam hidupnya, di dalam dirinya. Berkat Natal akan ada dan kita alami dan kita bagikan kepada orang lain. Haleluya. Saya mengundang kita bangkit berdiri.